Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hapsarina, stambuk A251-19095 dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Tadulako. Dalam hal ini, saya akan mempresentasikan tentang perangkat keras hardware. Berikut adalah presentasinya. Perangkat keras komputer, komponen, serta konfigurasinya. Pertama-tama, sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu komputer serta bagian-bagian dari komputer, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sebenarnya definisi dari hardware. Apa sih hardware itu? Hardware atau perangkat keras yaitu peralatan dalam bentuk fisik yang menjalankan sistem komputer. Hardware digunakan sebagai media untuk menjalankan software atau perangkat lunak, dan peralatan ini berfungsi untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan dan mengeluarkannya dalam bentuk informasi. Berarti dapat disimpulkan hardware itu adalah perangkat keras yang bisa disentuh, yang mana perangkat-perangkat tersebut atau alat-alat tersebut mengandung software yang memiliki perintah-perintah atau fungsi tertentu untuk menjalankan komputer. Setelah mengetahui apa itu hardware, kita ke bagian atau komponen dari hardware. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 4. Yang pertama, input device atau unit masukan. Yang kedua, process device atau unit pemproses. Yang ketiga, backing stroke atau unit penyimpanan. Yang keempat, peripheral atau unit tambahan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, unit masukan atau input device. Unit masukan atau input device ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam komputer atau suatu memori dan prosesnya untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan oleh komputer. Input device ini terdiri dari beberapa bagian itu sendiri. Ada keyboard, mouse, touchpad, like pen, joystick, games pedal, barcode, scanner, kamera digital, mikrofon dan handphone, dan graphic pads. Dari bagian-bagian ini terbagi menjadi dua. Ada yang unit masukan langsung dan ada unit masukan tidak langsung. Yang unit masukan langsung itu seperti keyboard, mouse, touchscreen, like pen, digital graphic, tablet, dan scanner. Sedangkan yang tidak langsung itu ada postcard, disket, dan hard disk. Mari kita bahas satu persatu dari unit masukan. Yang pertama ada keyboard. Seringkali kita jumpai pada komputer dan biasa juga pada laptop. Keyboard ini berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi unsur-unsur pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya menyukai yang diperlukan seperti menyimpan file dan buka file. Seperti kita ketahui sendiri, di keyboard itu ada tombol-tombol tertentu dan tombol yang terdiri dari tombol, angka, dan kontrol-kontrol lainnya. Yang kedua ada mouse. Mouse ini berfungsi untuk memindahkan pointer atau kursor secara cepat. Mouse terdiri dari 3 tombol dan pada umumnya hanya 2 tombol saja yang sering digunakan, tombol kanan dan kiri. Yang mana yang kita ketahui kalau kanan itu biasa dipakai untuk copy dan kiri itu untuk paste. Sedangkan yang tengah itu untuk men-scroll ke atas atau ke bawah. Yang ketiga ada touchpad. Touchpad ini kalau di komputer kita jarang menemukan touchpad. Touchpad ini ditemukan pada umumnya pada laptop atau notebook, yaitu digunakan dengan cara disentuh. Biasanya digunakan juga untuk sebagai pengganti mouse. Selanjutnya ada like pen. Like pen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk modifikasi dan mendesain gambar dengan screen monitor.
Sebagai contoh, like pen ini sering digunakan oleh motivator-motivator dalam mempresentasikan motivasinya, seperti yang digunakan oleh Mario Teguh kalau membawakan acara show-nya. Selanjutnya ada joystick. Alat ini biasa digunakan pada permainan games komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat, sedangkan games pedal biasanya berbentuk kotak atau persegi. Terbuat dari plastik, dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Selanjutnya ada barcode. Nah, fungsi alat ini adalah untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Bisa kita jumpai alat ini biasanya digunakan untuk mendeteksi harga jual dari suatu barang di Alfamart atau supermarket terdekat. Selanjutnya ada scanner. Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Yang selanjutnya ada kamera digital. Dinamakan dengan kamera digital dengan kualitas gambar lebih bagus dan lebih baik dibandingkan dengan cara menyalin gambar yang menggunakan scanner. Ketajaman gambar dari kamera digital ini ditentukan oleh pikselnya. Biasanya untuk menggunakan kamera digital ini menggunakan kabel USB atau kabel penghubung lainnya untuk menghubungkan kamera digital ini ke komputer atau ke laptop. Yang selanjutnya ada mikrofon dan headphone. Berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer atau untuk mendengarkan suara. Lebih seringnya kita menggunakan handphone ini jika ingin menonton film atau mendengarkan sebuah lagu dari komputer atau laptop. Yang selanjutnya ada graphic pads. Teknologi Computer Aided Design atau CAD dapat membuat rancangan bangunan rumah, mesin, mobil, dan pesawat dengan menggunakan graphic pads. Graphic pads ini merupakan input masukan untuk menggambar objek pada monitor. Nah, selanjutnya ada proses device atau unit pemrosesan. Sebagai penghubung antara input device dan output device dan sebagai alat untuk memproses input untuk menghasilkan output. Bagian-bagiannya ada power supply. Bisa dilihat gambarnya. Power supply menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan. CPU power supply mengkonversi listrik dan menyediakan aliran-aliran listrik tetap untuk digunakan komputer. Power supply ini biasa kita temukan di samping komputer, yang mana terdiri dari berbagai kabel yang menghubungkan antara CPU dan komputer. Yang kedua ada Random Access Memory atau RAM. RAM merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Selanjutnya ada kartu grafis. Kartu grafis atau kartu video adalah kartu ekspansi yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan di layar. Yang selanjutnya ada prosesor. Prosesor atau CPU adalah otak dari komputer. Prosesor adalah komponen yang mengeksekusi perhitungan kompleks yang memungkinkan komputer untuk bisa digunakan menjelajah internet, memutar lagu di iTunes, dan menjalankan sistem operasi komputer Anda. Jadi, prosesor ini adalah otak dari komputer. Yang selanjutnya ada motherboard. Motherboard atau papan induk adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung. Pada motherboard inilah perangkat keras seperti hard disk, RAM, prosesor, kartu grafis, dan perangkat keras lain dihubungkan. Nah, yang selanjutnya ada output device atau unit keluaran, yang mana hanya dapat mengeluarkan hasil pemasukan data yang disebut informasi. Bagian-bagiannya ada monitor, printer, dan speaker. Monitor.
Monitor komputer adalah salah satu jenis soft atau copy device karena keluarannya adalah berupa signal elektronik dan dalam hal ini berupa gambar yang tampilan di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data atau informasi masukan. Yang kedua ada speaker. Speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Yang selanjutnya ada printer. Merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas atau sejenisnya. Nah, selanjutnya ada backing stroke atau unit penyimpanan, yang mana komponennya itu terdiri dari hard disk. Hard disk itu adalah salah satu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder di dalam hard disk berisi piringan magnetis. Selanjutnya ada peripheral atau unit tambahan, yang mana bagiannya ada modem. Modem itu sendiri merupakan singkatan dari dua kata, yaitu modulator dan demodulator. Modulator adalah satu rangkaian yang berfungsi melakukan proses modulasi. Sinyal pesan disebut juga sinyal modulasi. Yang kedua ada kartu suara. Kartu suara atau sound card adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Baiklah, itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.